ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muyassiral 'asir yassiril 'asir fa inna taysiral 'asir 'alaika yassir wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, para bapak-bapak dan ibu dan semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada hal yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, yaitu mensyukuri dari segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang dengan nikmat itu Allah mudahkan langkah kaki kita di dalam mengerjakan kebaikan dan istiqomah di atasnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang kemarin telah kita kaji. Insyaallah kita masuk ke bab yang kedua. Di bab yang kedua ini, muallif meneruskan dari bab yang pertama, yaitu tentang sifat khalqiyah, yaitu karakter secara fisik Nabi Muhammad SAW. Maka beliau kemudian mencantumkan di bab yang kedua ini lanjutannya, tapi beliau jadikan sebagai bab khusus, yaitu babun ma ja'a fi khatamin nubuwah, yaitu bab tentang pembahasan khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tanda ini nanti ketika kita pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanda ini, yang berarti bahwa dengan adanya tanda itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul seorang rasul. Karena tanda ini para ulama menyampaikan, bahkan semua daripada para ulama ittifaq, mereka sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki suatu tanda, itu tanda kenabian yang menandakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Hanyalah mereka berbeda pendapat. Ini kesepakatan mereka semuanya sepakat kalau Nabi memiliki tanda itu. Perbedaan mereka hanyalah bahwa tanda itu munculnya kapan. Apakah munculnya semenjak Rasul itu dilahirkan atau setelah itu? Maka para ulama kemudian berpendapat, dan pendapat yang paling kuat mengarah kepada bahwa tanda itu muncul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syaqqus sadar. Itu apa? Ketika dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan jantungnya, dicuci jantungnya oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, kemudian dibersihkan segala macam hadus syaitan, itu jatahnya setan, kejelekan-kejelekan yang muncul dari setan, kemudian dikembalikan di tempatnya dan dijahit kembali di dada beliau. Lantas tanda itu muncul setelah terbelahnya dada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanda ini
bukan hanya sebatas diketahui oleh umat Islam. Bahkan umat-umat terdahulu, kita katakan tadi bahwa tanda ini menandakan bahwa Rasul adalah seorang Rasul, itu juga diketahui oleh Ahlul Kitab. Salah satu kisahnya adalah kisah yang kita semuanya sudah pernah mendengarnya, yaitu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau safar bersama dengan Abu Thalib pamannya. Ketika umurnya 12 tahun, Rasulullah safar bersama dengan pamannya kemana? Ke Syam untuk dagang ketika itu, ya, bersama orang-orang Quraisy. Di tengah jalan, sebelum sampai ke negeri Syam, singgahlah mereka di suatu tempat yang biasanya tempat itu mereka gunakan untuk singgah setiap tahunnya ketika mereka pergi ke negeri Syam. Tapi ajaibnya, yang menurut mereka ini hal aneh, menurut orang-orang Quraisy, setiap kali mereka pergi kemudian singgah di tempat itu, tidak ada satupun jamuan yang diberikan oleh Ahlul Bait kepada orang yang singgah di tempat itu. Tapi ketika orang-orang Quraisy membawa Nabi Muhammad SAW dan singgah di tempat itu, lantas Ahlul Baitnya, tuan rumahnya menghidangkan makanan yang luar biasa banyaknya, sampai kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang Quraisy, datanglah kalian semuanya ke sini, shaghirukum wa kabirukum, semuanya, ajak semuanya, baik yang sudah dewasa, yang sudah besar, ataupun yang masih kecil. Ternyata yang terjadi apa? Seketika itu tuan rumah ketika melihat orang-orang Arab akan pergi berdagang ke negeri Syam, dilihat ada seseorang anak kecil. Setiap kemanapun dia pergi, selalunya awan itu selalu menaungi dirinya dari panas matahari. Dan dia melihat tanda-tanda selanjutnya, setiap pohon itu selalu kemudian menundukkan dirinya kepada orang kecil itu. Maka ketika melihat yang seperti ini, yang bukan hal aneh lagi bagi si tuan rumah, yang tuan rumah itu adalah Buhairah, lantas beliau buatkan makanan tadi, dihidangkan kepada seluruhnya. Semuanya kemudian menyantap hidangan, kecuali satu orang anak. Yang mana ketika itu satu anak ini menjaga barang-barang yang ditinggalkan oleh orang Quraisy. Ketika dilihat, kok nggak ada tandanya, kok nggak ada orangnya, maka Buhairah menyampaikan, ada yang ketinggal dari kalian. Masih ada yang ketinggal. Semuanya tolong bawa ke sini. Ketika mereka semuanya dikatakan seperti itu, lantas dipanggillah satu orang anak, Ibnu Abdillah. Itu Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk hadir menyantap hidangan. Lantas orang Quraisy ketika mereka kelupaan mengatakan, Wallata wal Uzza, demi Lata dan demi Uzza. Itu sumpah yang senantiasa mereka gunakan ketika mereka menghadapi suatu hal yang besar, mereka bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Dipanggillah orang tadi, dan itu didengar oleh Buhairah. Ketika si anak kecil tadi kemudian dipanggil di hadapan hidangan itu, kemudian ditanya, As'aluka bihaqqil Lata wal Uzza. Wahai engkau, aku akan tanya kepadamu sebuah pertanyaan. Bihaqqil Lata wal Uzza. Dengan menyebut namanya siapa tadi? Lata dan Uzza. Maka anak kecil itu mengatakan, kalau mau menanyakan suatu hal kepada saya, tanyakan. Tapi aku tidak suka mendengar nama Lata dan Uzza. Tidak ada suatu hal yang paling aku benci kecuali nama ini. Maka orang tadi mengatakan, ini salah satu tandanya. Atas Buhairah menyampaikan kepada siapa? Kepada bapaknya yang membawa, orang-orang yang membawanya, yaitu Abu Thalib. Apakah engkau bapak daripada siapa? Anak ini? Maka Abu Thalib mengatakan, iya, aku adalah bapak daripada anak ini. Maka dia mengatakan, tidak mungkin. Kalau bapak daripada anak ini masih hidup. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat semua tanda-tanda itu ada di diri anak kecil ini.
Bahkan sampai ketika dia melihat ke arah punggungnya, dan di singkap punggungnya dia melihat ada tanda kenabian di situ. Maka sungguh anak ini adalah seorang nabi. Maka bawalah dia pulang. Irji' bi'ibni akhik, ya. Bawa pulang ini anak saudara kamu. Ya. Maka dia nanti akan mendapatkan sebuah perkara yang sangat besar. Ya. Kalau engkau tidak membawanya pulang, maka aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka dibawa pulanglah Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi melanjutkan perjalanan. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahkan tanda ini bukan hanya sebatas ya, umat Islam yang mengetahuinya, bahkan orang-orang terdahulu ahlul kitab juga mengetahui tanda Nabi Muhammad SAW melalui kitab-kitab mereka. Ya. Kalau mereka saja tahu, baru sekedar sekali melihat, baru tahu kalau itu Nabi, berarti pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW secara detail. Tapi bagaimana dengan kita? Gitu loh. Ya. Nabi seperti apa kita nggak tahu. Apakah belum memiliki tanda kenabian? Kita nggak tahu. Ya. Tapi nanti suatu hari mengatakan, aku melihat Nabi dalam mimpiku, ngaku-ngaku sekali lagi. Karena melihat Nabi di dalam mimpi harus dibarengi dengan ilmu. Taib jamaah yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala, qala al-mu'allif rahimahullah taala, ya. Hadzal bab. Ya. Sudah, saya langsung melanjutkan baca hadisnya. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an al-Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'iba bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasha ra'si wada'ali bil barakah wa tawaddo'a fasharibtu min wadu'ihi wa qumtu khalfa dhahri fanadhartu ila al-khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Dalam hadis ini ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid. Suatu ketika beliau mengatakan, "Dhahabat bi khalati." Tanteku pergi bersamaku, bibiku pergi denganku, bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalat, dan bibiku mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna bana ukhti waji'un." Anak dari saudaraku ini, wahai Rasul, sedang sakit. Famasha ra'si wada'ali bil barakah. Kemudian Rasulullah SAW mengelus daripada kepalaku, kata beliau. Yaitu siapa? Sa'ib bin Yazid. Seketika itu Rasulullah SAW mengelus kepalaku, wada'ali bil barakah. Kemudian mendoakan keberkahan untukku. Fatawaddo'a. Setelah Rasulullah kemudian berdoa, Rasul melanjutkan aktivitas selanjutnya apa? Yaitu beliau berwudu. Fasharibtu min wadu'ihi. Maka seketika itu aku meminum dari air bekas wudu beliau. Wa kuntu khalfa dhahri. Lantas aku berdiri di belakang punggungnya. Fa nadhartu ila al-khatam baina katifaihi, dan aku melihat ke arah tanda di antara dua punggungnya, fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Maka tanda itu seperti telur burung puyuh. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca syarahnya seperti apa. Ya. Ketika bibinya, tantenya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna bena ukhti waji'un." Sesungguhnya anak daripada saudaraku ini sedang mengalami sakit. Ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa sakit yang dialami oleh seorang pemuda anak kecil ini tadi, bahwa sakit yang dia alami adalah sakit yang ada di kakinya. Ya, jadi dulu merupakan hal yang biasa ketika para sahabat
sedang mengalami sakit dan lain sebagainya, bertemu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ngapain minta doa kepada Rasul? Dan itu merupakan amal orang-orang soleh terdahulu. Mereka bertemu kepada Rasulullah SAW meminta doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepadanya. Ya. Maka setelah Rasulullah SAW dimintai sebuah permintaan oleh bibinya tadi, maka Rasul apa yang dilakukan? Famasaha ra'si. Ini hal yang penting perlu kita pahami. Apa yang Rasul lakukan? Rasul kemudian mengelus kepalaku. Mashu ra'sis sabi fihi talattufu bihi. Yang perlu kita pahami bahwa mengelus kepala anak kecil itu menandakan kelembutan seseorang kepada anak itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak kecil? Rasulullah SAW sayangnya kepada anak kecil itu sampai apa yang Rasul lakukan senantiasa mengelus. Bahkan sampai Zaid bin Harithah, salah seseorang daripada budaknya Ibunda Khadijah yang lantas diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Hadiah daripada siapa? Ibunda Khadijah. Karena kedekatan Rasulullah dengan Zaid ketika itu, maka lantas Zaid itu dipanggil oleh orang-orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Karena dekatnya. Dianggap bahwa Zaid adalah anaknya daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat kisahnya, sampai pada suatu ketika bapaknya kemudian mencari anaknya yang bernama Harisah itu, dia merasa kehilangan anaknya. Kenapa? Salah satu faktornya adalah ketika itu dia dalam kondisi miskin. Salah satu faktor perbudakan salah satunya adalah miskin, karena kemiskinan. Yang selanjutnya karena peperangan. Karena miskin ini, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk dirinya, apalagi untuk anak-anaknya. Maka anak-anaknya menjadi budak. Salah satunya adalah Zaid. Nah, ketika orang tuanya sudah memiliki harta, dicari anaknya. Anak saya mana? Saya mendengar anak saya di sini. Dia cari itu anaknya. Dan dia mendengar bahwa Zaid ketika itu menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak memperlakukan Zaid sebagaimana seorang budak. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia tanyakan, "Wahai engkau, apakah engkau yang bernama Muhammad?" Saya mendengar kabar bahwa anakku bersama denganmu menjadi budakmu. Maka Rasul menyampaikan, bima ma'nahu anhu, kalau itu adalah anakmu, ambil anakmu. Rasul tidak menginginkan harta, ambil saja anakmu itu. Ketika bertemu dengan anaknya, wahai anakmu, wahai anakku, ayo ikut dengan bapakmu. Majikanmu sudah memasrahkan engkau kepada bapakmu. Tapi apa kata Zaid ketika itu? Wahai bapak, engkau memang bapakku, tapi wahai bapak, saya khawatir ketika aku pergi bersamamu, aku khawatir tidak mendapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang sebagaimana ketika aku bersama dengan Muhammad SAW. Bukan bapaknya Nabi itu. Tapi bagaimana hubungan Nabi dengan seorang anak kecil itu sampai menjadikan anak itu cinta kepadanya. Jadi muncul pertanyaan, kira-kira Nabi itu sering marah nggak kepada anak itu? Sering membentak anak itu nggak kira-kira? Coba kita bayangkan ketika kita di rumah bersama anak kita, lantas yang terjadi di rumah itu sering membentak anak. Salah dikit dibentak, salah sedikit dimarahin. Bahkan mungkin salah dikit dihukum. Nah, ibarat dokter itu, dokter yang nggak ngerti penyakit. Ini sakitnya apa sih? Sakit cuman batuk. Dikasih obat kanker, kira-kira terjadi apa? Overdosis, mati itu pasien. Ya. Salahnya cuma salah yang sepele, tapi hukumnya dengan hukuman yang keras. Ya. Kalau anak dilakukan seperti itu, betah nggak kira-kira di rumah? Nggak betah. Ya. Bahkan nanti musuh pertama dalam kehidupannya bapaknya sendiri. Karena naudzubillah itu. Ya. Jadi orang yang paling dia benci
Orang tuanya sendiri. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melihat anak kecil, dielus itu kepalanya. Itu menandakan Rasul sayang kepada anak itu. Dan salah satu daripada fungsi ketika seseorang meletakkan tangan di atas kepala itu adalah beliau mengatakan kama anna wad'al yaddi 'alal maridi fihi mu'anasatun lahu wa ihsasun bi ba'di ma yu'anihi min hararatil jismi wa khafaqanil qalbi wa nahwi dzalik. Sebagaimana pula meletakkan tangan di atas orang yang sedang sakit itu merupakan bentuk kasih sayang kepadanya. Orang ini lagi sakit. Begitu pula untuk merasakan apa yang dia rasakan dari panas tubuhnya itu. Kadang orang sakit suhu tubuhnya berubah. Maka dengan mengeluh salah satu dari bagian tubuhnya, apalagi kepalanya, memunculkan rasa kasih sayang, perhatian kepada orang itu. Bahkan untuk merasakan apa yang dirasakan, oh ini panas tubuhnya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ali bil barokah. Dan ini yang terpenting. Apa yang Rasul sampaikan ketika itu? Rasul kemudian mendoakan. Yang Rasul doakan adalah doa kebaikan, keberkahan. Rasul doakan keberkahan. Fatawad doa. Lantas Rasulullah kemudian berwudu. Fasharibtu min wadu'ihi. Kemudian aku meminum daripada apa? Bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tentang makna barokah. Makna barokah ketika Rasulullah mendoakan tentang keberkahan, makna daripada barokah itu ada al-luzum, wath-thubut, yaitu ketetapan, dan tidak berubah, itu namanya barokah. Sebagaimana barokal ba'iru, ya baruku burukan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh onta. Jadi asal kata barokah itu dari barokah, yaitu apa yang dilakukan oleh seekor onta ketika panas. Apa yang dirasakan oleh onta ketika panas? Yang dicari pertama kali apa kira-kira? Nyari air onta itu. Lantas ketika dia melihat air, berendam di air itu, ngadem ke tubuh bahasa kita. Ngademnya tubuhnya onta itu, ngademnya onta di situ untuk mengademkan tubuhnya, mendinginkan tubuhnya itu. Biasanya dia diam, ya kan? Berkobang atau seperti sebagaimana kerbau itu, berkobang di atas air untuk mendinginkan tubuh. Lah itu namanya barokah. Karena apa? Airnya tidak bergerak, ontanya tidak bergerak. Dia merasakan kenikmatan di situ. Maka dari itu, diambillah kalimatnya. Kalimatnya namanya barokah di dalam bahasa Arab, yaitu artinya apa? At-thubut wal luzum, tetap dan tidak bergerak itu tadi. Kemudian maknanya selanjutnya an-nama wa ziyadah, yaitu bertambah, sesuatu yang bertambah, itu barokah. Maka makna daripada barokah adalah tetapnya suatu kebaikan di dalam diri seseorang dan tidak berubah kebaikan itu. Itu makna yang pertama. Jadi sekarang kita diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa merasakan kenikmatan dan kebaikan itu. Kira-kira kalau seseorang dalam satu bulannya mendapatkan gaji 5 juta. Kalau saya tanya ya, Bapak pingin tetap 5 juta atau tambah kira-kira? Misalkan ya, pingin tetap tambah, pingin tambah atau tetap saja 5 juta? Yang mana kira-kira? Ya. Kalau pertanyaannya gitu, semuanya ngomong pingin nambah Ustaz. Ya. Itu salah satu makna dari barokah, karena bertambah. Suatu kebaikan bertambah, itu keberkahan. Tapi kalau pertanyaan saya balik,
Pengen tetap 5 juta atau berkurang? Pengen tetap 5 juta atau berkurang? Yo, masih mikir kan? Ya, kalau jawab iya, kalau betulan gimana Ustaz ya? Ya enggak lah Ustaz, enggak apa-apa 5 juta. Ya, tetap. Kebaikan itu tetap ada dalam dirinya. Maka maknanya, salah satunya menggabungkan dua makna ini, yaitu kebaikan itu terus ada di dalam dirinya dan bertambah. Bahkan kebaikan itu terus bertambah. Nah, ini suatu keberkahan. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna at-tabrik, yaitu baraka yubarriku, yaitu ad-du'a lil insan wa ghairihi bil barakah, yaitu mendoakan orang lain untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, bertambahnya kebaikan. Dan ini yang sering kita lakukan. Ketika kita melihat orang baru nikah, doanya apa? Barakallah lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita membaca doa agar orang itu dan keluarganya mendapatkan apa? Kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang, itu tabrik. Kemudian selanjutnya tabarok. Ya, sering kita baca di dalam ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqan dan lain sebagainya, itu ayat itu. Maka tabarok itu adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala macam kebaikan, segala macam keberkahan yang didapatkan oleh seorang hamba, yang ini perlu kita pahami, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Di genggaman Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', itu ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah ya Muhammad. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala malikal mulk, rajanya para raja. Tu'til mulka man tasha'. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah mencabut itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka semua apa yang kita dapatkan berarti punyanya siapa? Kira-kira punya siapa? Punya Allah. Posisi kita sekarang di kantor, ya, bahkan mungkin ada di antara kita seorang pejabat. Apapun itu bentuknya, maka segala macam apa yang kita dapatkan itu semuanya karena Allah yang berkehendak. Kalau seandainya Allah mau untuk mencabutnya, akan Allah cabut itu. Ya. Dan Allah yang memberikan, ya, memuliakan kepada seseorang apa yang dia kehendaki. Dan Allah kemudian menghinakan seseorang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Biyadikal khair. Dan di genggaman tanganmu ya Allah, segala macam kebaikan. Lihat. Berarti kebaikan itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Maka itu semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu daripada hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya, maka itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni, itu karena kehendak Allah. Tidak ada campur tangan dari makhluk yang lain. Misal Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anaknya siapa? Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah pilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah.
Wastofa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah pilih dari orang-orang Quraisy Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim, dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ini semuanya murni, yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kebaikan itu kepada nabinya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan itu di waktu-waktu tertentu. Salah satu misalnya adalah di waktu sahur. Di hari-hari tertentu. Ketika kapan? Ketika Yaumul Isnin ataupun Yaumul Khamis, ketika diangkatnya kebaikan-kebaikan, amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari Jumat. Itu semuanya Allah yang menentukan pilihannya. Bahkan Allah sampai kemudian memberikan kebaikan keberkahannya di bulan apa? Bulan Ramadan, Ashhurul Hurum. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah berkahi, yang mana Allah turunkan air yang turun dari langit. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Keberkahan semuanya. Dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan itu tadi kepada makhluknya itu, maka ada satu hal yang namanya at-tabarruk, yang kita bahas tadi semuanya, tabri, kemudian tabarokah, kemudian makna barokah. Yang selanjutnya adalah at-tabarruk. Kalau bahasa kita itu sekarang ngalap berkah. Kita berharap untuk mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Yang mana Allah telah memilihnya, Allah berikan kepada makhluknya. Dan itu merupakan kehendaknya. Maka salah satu apa yang dilakukan oleh sahabat, itu beliau bertabarruk. Dari apa? Dari sisa air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hukumnya ketika bertabarruk dengan sisa-sisa daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini belum menyampaikan. Fatawaddu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasyaribtu min fadli wudu'ihi. Kemudian Nabi berwudu, lantas aku meminum bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man fasala minal ma'il ladzi lama sajadahu syarif wa hadanna'u minat tabarruk. Dan ini merupakan apa yang dilakukan oleh sahabat itu, merupakan salah satu daripada jenis tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan di situ. At-tabarruku biriqihi sallallahu alaihi wasallam. Mencari keberkahan dari air ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'rihi, dari rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadli wadu'ihi, bahkan dari bekas airnya ketika Rasul gunakan untuk bersuci, air wudunya. Hakun dallat alaihi dalailu, itu merupakan kebenaran, hak yang mana jelas dalil-dalilnya. Dan hal itu dilakukan oleh para sahabat, bahkan sahabat yang sekarang ini kita bicarakan. Dia bertabaruk dari apa? Bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu yaf'alunahu, dan dari para sahabat mengerjakan hal itu. Dari ludahnya salah satunya adalah sahabat Ali ketika merasakan sakit di matanya. Maka Nabi ludahi itu. Matanya siapa? Matanya Ali bin Abi Thalib, seketika sembuh. Dan itu dicontoh sama Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Ketika ada sumur, Nabi kemudian meludah di sumur itu, yang sumur sebelumnya kering menjadi mengalir airnya. Dilakukan oleh Musailamah, nyontoh biar dianggap Nabi. Ada orang sakit mata yang diludahi oleh Musailamah, buta matanya. Ada sumur diludahi sama dia yang sebelumnya ada airnya, itu sampai kering airnya. Taib. Kemudian
Hal ini belum mengatakan wahwa bittifaqi ahli al-basirati bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min khasaisihi. Ya, mana ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah, ahlul basirah yang menyatakan bahwa bertabaruk dengan atharnya Nabi, bekas apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak. Tapi ini merupakan dari pengkhususan untuk Nabi saja, bukan untuk yang lainnya. Fala yutabarrak biriki ahadin ghairih. Maka tidak dicari keberkahan dari siapa? Dari apa? Dari air ludah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bi sya'ri ahadin ghairih, bukan pula dari rambut selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari keringat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Penciptaannya Nabi Muhammad SAW itu indah semuanya, nggak ada yang nggak indah. Sampai keringatnya tuh wangi. Tapi Rasul masih senang pakai apa? Minyak wangi. Ya. Maka kita itu kalau keringatnya sudah nggak wangi, terus nggak pakai minyak wangi itu kebangetan gitu loh. Apalagi nggak pernah mandi gitu kan. Kebangetan sekali. Nabi itu sudah wangi penciptaannya, tapi masih suka menggunakan apa? Minyak wangi. Luar biasa. Wala bi fadli wudu'i ahadin ghairihi, dan tidak pula dari sisa-sisa air wudu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam wala yulhaqu bihi ghairuhu mahma kana fadluhu wa makanatuh. Dan demikian itu merupakan daripada pengkhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yulhaqu bihi ghairuhu, dan itu ya, tidak disandarkan, tidak diberikan kepada selainnya, ya, walaupun orang itu memiliki keutamaan yang tinggi di antara yang lainnya ataupun dia memiliki kedudukan di antara yang lainnya. Ya. Maka ada hal-hal yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Salah satu diberikan kepada manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau turun hujan yang merupakan suatu keberkahan, ya, maka ketika itu adalah keberkahan, Ibnu Abbas tahu kalau itu adalah berkah, maka Ibnu Abbas perintahkan kepada jariyahnya, ya, kepada siapa? Kepada budaknya, budak wanitanya, untuk kemudian ya, mengambil bajunya agar dikenakan air hujan. Bayangkan, kalau kita jemur baju itu, turun hujan yang dilakukan apa? Ambil jemuran. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika turun air hujan yang dilakukan malah ngalap berkah. Karena yang turun dari langit keberkahan. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Air yang penuh dengan keberkahan. Maka sekali-kali kita yang nggak semangat menjalani kehidupan, sekali hujan-hujan dah. Ya, sesekali hujan-hujan. Siapa tahu dengan kita habis hujan-hujan, jadi semangat menjalani kehidupan. Ya, yang sebelumnya nggak pernah ya, misalkan susah untuk tidur setelah hujan-hujan, gampang tidur. Ya, sesekali keluarkan semua perkakasnya. Ya. Pas hujan turun, keluarkan elektroniknya. Berkah bener itu, TV-nya keluarkan. Rusak bener TV-nya. Gak jadi nonton TV, berkah itu. Iya, sekarang hidup kita nonton TV terus. Sekali keluarkan pas hujan, berkah betul itu hidupnya. Ya, jadi bukan begitu ya, itu cuma guyonan aja. Jadi cuma yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Tayyib, kita lanjutkan. Wa qumtu khalfa dhahri, dan aku kemudian berdiri di belakang punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh sahabat ini. Berdiri beliau dengan maksud, entah maksudnya ya, untuk melihat tanda kenabian yang ada di belakang punggung beliau, karena beliau mendengar dari sahabat yang lain, atau memang beliau berdiri di situ ngepasi saja. Tapi kalimat di sini menandakan bahwa beliau berdirinya di belakang apa? Punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fanadhartu ilal khatami baina katifai, lantas aku melihat di antara dua punggung Nabi Muhammad SAW itu ada tanda. Ya. Maka hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul Nabi. Kenapa? Di belakang punggungnya ada tanda kenabian. Dan itu juga yang diceritakan oleh ahlul kitab yang tadi kita sampaikan. Ya. Tandanya seberapa besarnya? Maka beliau menjelaskan, فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ, maka besar daripada tanda kenabian itu di antara dua punggung Nabi Muhammad SAW itu sebesar telur burung puyuh. Ya, jadi kalau lihat telur burung gemak, telur burung puyuh itu kayaknya tandanya segitu. Ya. Apakah pas di antara kedua punggung Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ya, ternyata tanda itu tidaklah pas di antara kedua punggungnya. Akan tetapi dia lebih menjorok ke arah punggung yang sebelah kiri. Ya, karena ada dalil menyatakan itu. Kenapa? Dan itu selaras dengan tempat jantung yang ada di dada bagian kiri. Karena munculnya tanda itu kapan? Ketika Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dan muncullah tanda itu di sebelah kiri daripada punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, itu hadis yang pertama. Ini azan jam berapa kira-kira? Isya. Sudah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya insyaallah setelah Isya. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari apa yang telah kita bacakan tadi. Kita memasuki hadis yang kedua. Semoga selesai pembahasannya karena ada beberapa hadis lagi yang harus kita bacakan. Mungkin nanti ketika kita lihat tidak bisa kita baca semuanya, kita ambil yang poin-poin pentingnya saja. Yang kedua, Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uddatan hamra'a mithla baydatil hamamati. Dalam hadis ini bahwa salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah beliau menyampaikan, Ra'aitul khatam, aku melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW di antara kedua punggungnya. Uddatan hamra'a. Uddatan hamra' itu kumpulan daging yang berwarna merah. Misla baydatil hamamah. Itu bentuknya sebagaimana telur burung merpati. Tadi yang pertama kayak telur burung apa? Telur burung puyuh. Sahabat yang lainnya ketika melihat dari tanda kenabian itu menyampaikan, yang aku lihat dari tanda kenabian itu sebagaimana telur burung merpati. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf bin al-Majishun an abihi an Asim ibn Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaithah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu yaqul Sa'ad bin Mu'adz yauma mat ihtazza lahu arsyur rahman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya salah seorang sahabiyah yang bernama Rumaisah
itu ketika beliau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendengar Rasul menyampaikan sebuah kalimat ketika Sa'ad bin Mu'ad, beliau di penghujung akhir hidupnya, maka Rasul mengatakan, dan beliau seketika itu wafat, maka Rasul menyampaikan ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy ar-Rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika itu Rumaisah mendengar, dan di saat dia mendengar itu, walau asya'a, kalau sekiranya aku berkeinginan, berkehendak, an uqabbilal khatam, seandainya aku mau, akan kucium tanda kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di antara kedua punggungnya, karena saking dekatnya aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul mengatakan itu, sahabat Rumaithah itu berada di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakangnya, bukan di samping, di belakangnya, lantas melihat tanda kenabian itu saking dekatnya. Ketika Rasul menyampaikan sabdanya itu tadi, bergetar Arsyur Rahman, maka kalau sekiranya aku mau, akan kucium tanda kenabian itu. Sama yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Sa'ad, ketika Sa'ad meninggal dunia, itu kisah yang sangat luar biasa. Kenapa para sahabat ada di sekitar situ? Karena dulu ketika Sa'ad bin Mu'ad, ketika beliau di dalam perang Khandaq, lantas terkena panah di antara tangannya ini. Apa namanya? Pergelangan tangan beliau, sehingga terputus nadinya, lantas bercucuran darah tidak berhenti. Dan seketika itu selesai perang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengepung Bani Nadir, karena mereka lah orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Nabi bersama para sahabat dikepung dari barisan depan, membuat khandak parit yang Madinah ketika itu posisinya diuntungkan dengan posisi gunung yang mengelilingi Madinah, mengitari Madinah. Bagian depan, pintu masuknya itu salah satu, bukan pintu yang digunakan untuk masuk adalah pintu bagian depan. Itu kemudian dibuat parit. Dan disitulah terjadi peperangan, perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika terjadi peperangan, lantas kemudian terkena panah. Nah, setelah itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengepung Bani Nadir, dan Sa'ad bin Mu'ad dirawat di Masjid Nabawi. Jadi salah satu masjid Nabi, fungsi Masjid Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang terluka ketika perang. Itu kemudian didirikan tenda-tenda, kemah-kemah di dalam masjid. Kemudian para muslimah, para sahabiyah yang memiliki keahlian dalam hal itu, lantas mereka mengobati Sa'ad bin Mu'ad. Sampai gitu dikisahkan, dari tenda sampai keluar darah. Saking apa? Banyaknya darahnya Sa'ad bin Mu'ad yang ketika itu keluar dan tidak berhenti. Lantas Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ketika itu meminta, seketika itu pula darahnya berhenti, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan hukuman kepada Bani Nadir, dan memutuskan hukuman itu diperintahkannya kepada siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Selepas itu semuanya, setelah selesai masalah itu, ketika mereka dari kalangan laki-laki sudah dikisos karena mereka melanggar perjanjian, maka Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Karena kemudian pecah lagi itu nadinya, mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, bergetarlah Arsyur Rahman. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung bergetar, sampai bergetar. Itu menandakan bahwa orang yang meninggal ketika itu bukan orang biasa, luar biasa kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW, sahabat jalil ini. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita pahami daripada hadis ini, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ihtaza arsur rahman, bergetarnya daripada arsur rahman. Maka di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa man lam ya'taqid anna rabbal alamin mustawin ala arsyihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Dan barang siapa yang tidak meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy sebagaimana pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia tidak memiliki walaisa amamahu illa ya'taqid, tidak memiliki kepercayaan kecuali dua. Yang pertama, ayya'taqida wal iyadzu billah annallaha fi kulli makan. Kalau dia tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, maka dia meyakini bahwa Allah itu ada di setiap tempat. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Wa hadhil aqidah min afsadil aqaidi wa abtaliha. Dan hal ini, kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang paling rusak dan paling batil, kata beliau. Wahiyya musadimatun lil Qur'ani was sunnah, dan hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal fitrah, dan baik itu secara fitrah, wal ijma'ul ummah, wal aql, dan baik itu secara logika akal manusia. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, ayya'taqida wal iyadzu billah, bahwa mereka meyakini annallaha la fawq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas. Jadi ketika ada orang mengatakan berarti Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan makhluknya karena Allah membutuhkan tempat. Jadi mereka mengatakan demikian. Sebenarnya maksud mereka baik untuk mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud yang baik itu belum tentu benar. Karena di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini dalil sebagaimana Nabi menyampaikan. Bin duni ta'wilin, tanpa mentakwilkannya. Ta'tilin, terus kemudian tanpa meniadakannya. Tahrifin, merubah maknanya dan sebagainya itu. Kita meyakini, mengimaninya. Berarti Allah la fauq, tidak di atas, wala tahat, bukan pula di bawah, wala an yaminil alam, dan tidak dari samping kanan, wala an shimalihi, dan tidak ada di samping kiri, wala dakhiluh, dan tidak ada di dalamnya, wala kharijuh, dan tidak ada di luarnya. Wa hadza wasfun lillahi ta'ala bil adam, berarti dia mensifati Allah itu dengan ketidakadaan. Terus bagaimana Rabb yang kita sembah? Di mana Allah itu? Jadi di sini akidah Ahlussunnah itu mau meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sudah, cukup. Enggak usah ditanya. Enggak usah khaul mendalaminya. Seperti apa? Bagaimana? Pertanyaan itu bid'ah. Tidak perlu ditanyakan. Kita meyakini hal itu. Cukup kita yakini. Kemudian yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya kita lompati. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Urwah bin Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar asy-Yashquri qala haddatsani Abu Zaidin Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at 'ala al-khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Salah seorang sahabat yang memiliki kunyah Abu Zaid yang bernama Amr bin Akhtab al-Ansariyu. Beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ilba. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata beliau.
Ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, udunu minni, mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah. Famsah dhahri, peganglah daripada punggungku. Famasahtu dhahrahu, maka aku memegang, mengelus punggungnya. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, maka kemudian tanganku, jari jemariku memegang daripada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Ilba bertanya kepadanya, "Amal khatam? Tanda kenabian itu seperti apa?" Abu Zaid menyampaikan, "Sya'aratun mujtami'at." Sebagaimana gumpalan rambut. Tadi yang pertama seperti apa? Telur burung puyuh. Yang kedua seperti telur burung merpati. Yang ketiga sebagaimana gumpalan rambut. Terus yang betul yang mana? Ya, nanti kita sampaikan ada lagi soalnya. Ya, seperti apa begitu ya? Biar nanti kita paham. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan kepada salah seorang sahabat, beliau menyampaikan kepada sahabat itu dengan sebutan yang paling baik, ya Aba Zaid, menggunakan kunyah, dan itu merupakan kebiasaan Rasul. Itu apa kebiasaan beliau? Beliau memanggil kepada seseorang dengan sebutan yang paling dia sukai. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memanggil orang itu dengan sebutan yang baik. Memanggil istrinya Rasul sebutkan apa? Memanggilnya dengan siapa? Ya Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Coba kalau kita manggil istri dengan sebutan apa kira-kira? Oh, sudah anaknya 3, badannya sudah nggak teratur lagi, nggak bisa dikontrol, besar, sumpel bom manggilnya. Sebut dengan nama yang paling baik yang dia sukai. Kepada sahabat kita sama. Ustaz kan saking dekatnya Ustaz, nggak apa-apa lah Ustaz, karena kan kita friend, kita kan teman. Kalau kita nyebut dia dengan nama itu kan berarti kita dekat sama dia. Biasanya kan orang begitu. Maksudnya dia mengatakan demikian, nyebut dengan kalimat yang jelek, dengan julukan dia. Julukan itu maknanya nggak baik sama sekali. Itu kebiasaan orang Indonesia itu rata-rata begitu. Rata-rata ya, yang biasa saya dengarkan. Maka dengan kebiasaan yang tidak baik, tolong dengan temannya panggil dengan sebutan yang paling baik, yang paling dia sukai. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyampaikan udum ini, mendekatlah engkau kepadaku. Kemudian famashabiyati ala ra'sihi wa lihyatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap apanya? Mengusap kepalanya sahabat itu. Bahkan kemudian mengusap janggutnya. Saking dekatnya dia dengan sahabat itu. Maka orang itu mengira ketika dekat dengan Rasul itu, apa yang dia kira? Bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasul ketika memperlakukan para sahabat, itu Rasul tidak membeda-bedakan. Saking ketika dekatnya itu mereka menyangka kalau dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul. Padahal jelas dalam hadis yang paling dicintai oleh Rasul siapa? Dari sahabat. Yaitu siapa? Ayahnya daripada Ibunda Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sahabat kalau sudah dekat dengan Nabi itu merasa yang paling dicintai. Karena perlakuan Rasul seperti ini. Dielus kepalanya. Kemudian Rasul mendoakan, Allahumma jammilhu wa adim jamalah. Ya Allah, perbaguslah dia. Wa adim jamalahu, dan kekalkanlah daripada kebagusan dia. Jadi Rasul sampai mendoakan kebaikan pada orang tadi. Sehingga orang itu dalam salah satu riwayatnya, bahkan ketika beliau sampai di umur tuanya pun, wajahnya masih kencang. Dan tidak ada tanda-tanda keriput walau umurnya sudah mulai menua. Kalau orang-orang pada umumnya,
ketika mereka sudah tua, kulitnya mulai keriput. Tapi sahabat ini tidak. Sama sebagaimana sahabat yang pertama, Sa'ib tadi itu. Ketika didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad SAW, terjadi apa? Sampai umurnya itu melebihi 90 tahun dan dia masih bugar badannya. Karena apa? Doa keberkahan Nabi. Maka terkadang kita harus belajar dari Nabi. Kalau lihat seseorang itu doakan keberkahan. Semoga dia mendapatkan kebaikan. Lihat orang berangkat ke masjid sudah tua renta, Pak masih sregep aja, masih rajin berangkat ke masjid mau bau tanah. Doakan kebaikan dong. Dan kemudian yang keluar dari mulut perkataan yang tidak baik. Macam-macam perkataan seperti tadi. Alhamdulillah Pak Edu, saya senja Allah masih memberikan kebaikan. Semoga Allah menguatkan tulang punggung Bapak untuk bisa mengerjakan kebajikan dan ketaatan. Doakan. Kemudian dalam hal ini, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, lantas dia mengerjakan daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul merintahkan kepada dia, usapkah daripada punggungku. Diusap punggungnya oleh sahabat itu. Maka di sini ada beberapa hal. Poin penting yang perlu kita pahami, yaitu komitmen di dalam mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen mengerjakan sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wajah seseorang berseri-seri, bercahaya. Ketika ngapain? Ketika mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah. Fawa'aha, maka dia menjaga daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Fa'addah, dan dia mengerjakannya sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi menjaga daripada sunnahnya Rasulullah SAW itu tidak cukup mengamalkannya saja. Tapi apa? Mengilmuinya. Kalau mampu menghafal, menghafalnya. Karena dalam salah satu bentuk menjaga sunnah adalah menghafalnya. Kenapa Al-Quran yang sekarang ini berada di tangan kita, dari dulu zamannya Nabi sampai sekarang, itu tetap sama. Karena dibawa oleh hammalatul Quran. Para pembawa Al-Quran. Dengan apa? Dengan hafalan-hafalan mereka. Kalau seandainya ada Al-Quran yang dirubah, bisa ketahuan ada yang salah. Demikian dengan hadis. Bila sampai kepada kita karena hafalan para ulama. Maka barang siapa yang mampu untuk menghafal, hafal. Kemudian diilmui, dipahami maknanya. Setelah paham ilmunya, fa'addaha kama sami'a, kerjakanlah sunnah itu. Maka orang yang mengerjakan sunnah adalah orang yang nantinya Allah berikan cahaya. Ketika tidak ada satupun dari makhluk yang mampu memberikan cahaya kepadanya nanti di hari kiamat. Bahkan mungkin di dunia pun Allah sudah menjadikan wajahnya berseri-seri. Dan itulah Allah yang Allah berikan kepada orang yang komitmen. Istiqomah mengerjakan amalan sunnah. Kalau amal wajib, kita nggak perlu istiqomah. Kenapa nggak perlu istiqomah? Yang namanya sebuah wajib, kewajiban. Yang perlu kita lakukan istiqomah adalah sifat-sifat yang mengelilingi amal wajib itu. Kalau sholat wajib, sifat yang mengelilinginya apa? Dikerjakan tepat pada waktunya. Coba diistiqomahi itu. Tapi amal sunnah perlu untuk kita istiqomahi. Kenapa? Karena kita dengan istiqomah itu kita mengundang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan pertolongan Allah. Segala kebaikan dari Allah. Ketika kita butuh pertolongan, kita minta kepada Allah. Memohon-mohon kepada Allah. Tapi pertanyaannya, ada enggak kira-kira? Amal yang kita banggakan nantinya di hadapan Allah itu ada enggak kira-kira? Yang kita istiqomahi. Yang hanya kita dengan Allah yang tahu.
Coba kita koreksi amal kita. Ada nggak? Amal sunnah kita. Sholat habis, fardhu. Setelah sholat fardu. Apakah kita mengerjakan sholat sunnah? Oh, Ustaz, kalau itu saya agak berat Ustaz kalau istiqomah. Kira-kira yang menurut kita mudah itu apa? Adwa muhawain kolla, kata Nabi. Sebaik-baik daripada amal, adwa muha. Yang dikerjakan secara kontinu. Walaupun sedikit. Remeh-remeh. Coba kita koreksi sekarang apa? Ustaz, kalau itu saya nggak mampu kalau sholat sunnah setelah sholat wajib. Tapi kalau sedekah itu saya insya Allah bisa rutin Ustaz. Nah, itu mungkin amal sunnah kita. Ibaratnya jemaah, ibarat kita, pertolongan Allah itu ikan. Gitu kan? Kemudian untuk mendapatkan ikan, kita harus menggunakan apa? Pancing. Pancing itu kira-kira ada umpannya enggak? Ada umpannya enggak kira-kira? Ada. Dan umpannya itu adalah istiqomah kita mengerjakan amal. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan, sedangkan kita enggak memberikan umpan? Amal kita mana? Yang kita istiqomahi mana? Coba koreksi. Kalau sholat kita sehabis fardhu, sholat nafilah itu kita nggak mampu. Apa kira-kira? Kalau remeh-temeh apa? Sedekah nggak mampu juga Ustaz. Sholat malam, buru-buru sholat malam. Habis sholat fardhu aja nggak ketolongan. Kira-kira apa? Berkata yang baik. Kadang kelepasan Ustaz. Yang mana coba? Amal soleh kita yang mana? Yang kita istiqomah. Membantu orang tua kah? Walaupun remeh-temeh. Coba, dengan itu mungkin nanti kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sempat viral itu ya. Walaupun judulnya secara judul yaitu kalau dengan ilmu tauhid bertentangan. Di judulnya dituliskan Tuhan yang terpojok. Itu pernah dia mendengarkan kisah itu ya. Itu kisah nyata dari dia. Itu judulnya, yang namanya terpojok, konotasinya negatif atau positif? Negatif. Ya. Allah itu zat yang tanpa ada celah, tanpa ada cacat. Maka nggak boleh kemudian disematkan kepada Allah sesuatu yang itu tidak layak. Ya. Walaupun tulisannya bagus, tapi kalau judulnya nggak bagus itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kita ambil ibrahnya saja dari kisahnya. Jadi dia menceritakan kisahnya ketika dia menuntut ilmu di wilayah Bandung. Sebagai seorang mahasiswa, biasa mahasiswa. Buat ngontrak aja susah, apalagi buat makan kan gitu. Buat makan aja susah kebalik, apalagi buat apa? Ngontrak. Dikasih jatah bulanan, kadangkala habis. Nggak tahu habisnya kemana. Karena kebutuhannya banyak mungkin. Ketika sudah ngepres posisinya, dia nggak punya apa-apa, dia lagi butuh-butuhnya. Kiriman juga sudah tidak rutin lagi. Maka dia berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalnya siapa? Bukan amal dia. Ya, bukan amalnya loh. Amal dari ibunya. Yang mana ibunya memiliki amal yang kontinu istiqomah dikerjakan olehnya. Itu setiap kali pagi hari dia panggil seorang siswa. Yang setiap kali siswa ini ketika sekolah jatuh pingsan. Maka dipanggil setiap pagi sebelum berangkat, kamu mampir ke rumahnya nak. Ngapain? Makan di rumahnya. Dikasih makan. Tiap pagi. Sebelum berangkat sekolah mampir sini. Terus dilakukan oleh ibunya itu. Nah itu yang didoakan oleh anak tadi itu. Menggunakan amal ibunya. Sehingga akhirnya yang terjadi dia memberanikan diri untuk berangkat ke warung makan. Uangnya ngepres. Maka belinya juga pas-pasan. Dia beli nasi, kemudian dikasih kuah opor ayam. Enggak pakai ayamnya. Kalau pakai ayam itu nanti bayarnya mahal, dia nggak punya duit. Cuman pakai kuahnya. Sembari dia makan, ketika dia makan dia lihat di pojokan. Ada mata yang sejak tadi melihatnya itu serius banget. Pandangannya tajam. Semakin gak nyaman dia.
Bukan hanya sekadar memandang, lantas orang itu menanyakan. Pakai baju ketika itu baju tentara. Tentara Pak, dipandangnya sama tentara kan mau nggak mau ninggul Pak. Ya, nundukkan pandangan kita. Nanti kalau sambil dilihat dikira nantang kan gitu. Ditanya sama tentara itu, kamu dari mana? Pertanyaan pun pertanyaan khas ala tentara. Kamu dari mana? Nah, itu kan kayak enak ditanya, kayak diinterogasi katanya. Saya dari Pemalang. Pemalangmu mana? Dari desa ini. Desanya mana? Sebelah mana? Pasnya di tempat ini Pak. Rumahmu? Rumahku pas di sini, dekat sekolahan. Kamu anaknya siapa? Tanyanya makin dalam, makin detail. Saya anaknya bapak ini dan ibu ini. Dikebrak mejanya. Kaget orang itu. Ya, pergi tentara itu. Kemudian tiba-tiba muncul dari belakangnya. Kaget juga karena apa? Ditepuk dari punggungnya itu. Ditepuk dia. Muncul dari samping kirinya. Duduk dia di sampingnya. Itu kamu makan. Jadi dikeblek di meja itu apa? Kuah opor bersama ayamnya. Jadi dia ngarep ayam nggak bisa beli, sekarang ayam ada di hadapannya. Itu makan. Itu buat kamu. Ibumu tuh galak dulu katanya. Ternyata ibunya adalah gurunya dia. Ibumu tuh galak, tapi kalau ibumu nggak galak, aku nggak jadi seperti sekarang ini. Tapi luar biasanya dari ibumu itu, setiap kali aku akan berangkat sekolah, ibumu selalu memanggil aku untuk makan di rumahnya. Ternyata yang diharapkan itu siapa? Orang ini itu di dalam doanya itu. Hadir di sampingnya. Alhamdulillah, ya, sekarang saya juga punya kerja sampingan. Warteg ini punya aku kata dia. Kalau kamu lagi butuh, mau makan, pergi aja ke warteg ini kapan saja sesuka hatimu, gratis. Ya, anggaplah itu adalah perpanjangan tangan dari ibumu. Yang ngajarkan amal siapa kira-kira? Ibunya. Ya. Karena Allah menjelaskan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab dan Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang-orang soleh. Allah lah yang memenuhi kebutuhan segala kebutuhan dari siapa? Orang-orang soleh. Dan itu ayat yang dibacakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika Umar sekaratul maut. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia bagikan warisannya. Warisannya nggak banyak. Sampai yang putri itu cuma mendapatkan kisaran 1/4 dinar. Ya, kalau 1 dinar itu kisaran 2 jutaan, 2.500.000 atau 2.400.000 sekarang ya mungkin. 1/4 dinar berapa kira-kira? 500.000. Itu anak presiden Pak kelasnya. Yang perempuan mendapatkan cuma 1/4 dinar, nggak banyak. Maka ketika hartanya akan dibagikan nanti itu ketika setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, beliau bacakan ini. Kalian jangan khawatir walau Bapak nggak punya banyak harta. Tapi Allah berjanji, Allah lah yang nanti akan memenuhi kebutuhannya siapa? Orang-orang soleh. Maka salah satu daripada anaknya nanti, ya, selepas sepeninggalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, ada yang mampu kemudian menyedekahkan ya, ratusan ekor kuda. Kuda perang Pak, bukan kuda biasa. Kuda perang mahal harganya. Maka mungkin kita ketika menyolehkan diri, kita tidak langsung merasakan, tapi bisa jadi keturunan kita yang merasakan itu. Maka sekarang coba kita tengok, ada enggak amal ya, yang menuntun kita menjadi orang soleh? Itu amal soleh yang kita tekuni. Apa kira-kira? Coba yang kita continue istiqomah. Walaupun remeh-temeh, coba sekarang kita koreksi, kalau kita sudah dapat saat ini, ya, nggak usah dikatakan ke yang lain. Itu hubungan kita dengan Allah, sudah cukup. Mampu dikerjakan secara kontinu, kerjakan Pak. Bismillah. Semoga dengan itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya bukan kita yang mendapatkan, mungkin anak cucu kita kelak. Itu kira-kira jemaah. Jadi hidup di atas sunnah tuh nggak ada yang susah. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tayyib. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ini sampai jam berapa kira-kira? Masih banyak nih, nggak tahu saya selesainya kapan. Saya ambil poin pentingnya saja, yaitu hadis tentang Salman. Ya. Ini sudah pernah kami sampaikan dulu di awal-awal pembukaan itu, bahwa Salman di dalam dia proses mencari hidayah, beliau sampai pergi ke wilayah Syam, kemudian terombang-ambingkan sampai pergi ke wilayah ini, ya, pindah dari rohib satu dengan rohib yang lain, dari rohib yang satu dengan rohib yang lain, sampai berkali-kali dia pindah Salman itu. Ngapain? Ya, dia ingin ya, mencari guru yang soleh, sampai yang terakhir mengatakan ini sudah tiba waktunya, tiba masanya diutusnya seorang Rasul. Maka pergilah engkau ke sebuah wilayah di antara pegunungan dan tumbuh pohon kurma. Dan yang disebutkan tidak lain adalah kota Madinah. Hijrah Salman, ya, ketika sebelum dia hijrah, dia menunggu kafilah dagang dari Arab. Yang kemudian pergi ke wilayah Syam, mereka akan balik, terjadilah perjanjian antara Salman dengan kafilah dagang itu. Bawalah saya menuju ke tempat kalian. Akan nanti saya bayar dengan beberapa ekor sapi yang akan saya jadikan sebagai imbalan untuk kalian. Maka yang terjadi apa? Orang-orang ini menyelisih perjanjian mereka. Di tengah jalan, ya, Salman sudah nggak bawa apa-apa karena seluruh hartanya diberikan kepada orang tadi yang membawanya itu. Akhirnya Salman dijual sebagai budak. Dijual ke orang Yahudi menjadi seorang budak. Nah, disitulah kisah itu bermula. Salman menjadi seorang budak. Atas mendengar ada seorang Rasul yang diutus yang menurut orang-orang Yahudi ngaku-ngaku menjadi seorang Nabi. Maka dites sama Salman. Tawarkan kurma. Sebagai apa? Sebagai sedekah. Maka Rasul menyampaikan, irfa'. Bawa kurmamu tadi. Karena Rasul, fa inna la na'kulu shadaqah. Karena kami tidak makan sedekah. Nah, tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah hari yang kedua, maka diberikanlah kurma yang sama sebagaimana hari sebelumnya. Tapi itu bukan sedekah, tapi itu adalah hadiah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ke sahabat yang sutu, berkumpul kalian semua nih. Para sahabat diajak untuk makan. Maka Rasul makan di situ, itu tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga, Salman penasaran karena apa? Nabi akhir zaman itu ada tanda di antara dua punggungnya. Dari belakang diintip, ya. Ketika Rasul berjalan diintip dari arah punggungnya sampai Salman naik ke atas pohon kurma untuk dilihat tandanya itu ada enggak sih? Karena semua tanda ada kecuali itu belum saya lihat. Nah, ketika Rasul tahu maksudnya Salman, ya, dipanggillah Salman, kemudian disingkapkanlah apanya, ya, ridanya, ya, pakaian atas Rasul disingkapkan, ya, dan nampaklah daripada tanda kenabian itu. Seketika itu Salman mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh beliau. Kemudian hadis yang lainnya. An Abi Nadrah al-Awaqi, dan Abi Nadrah al-Awaqi beliau menyampaikan qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah faqala kana fi dhahri bid'atan nashizah. Ya, ketika beliau bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang ditanyakan? Tentang tanda kenabian itu seperti apa? Maka beliau menyampaikan, ya, bahwa tanda kenabian itu ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bid'atun nazizah, bagian daripada tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol. Jadi tanda kenabian itu tidak sama sebagaimana kulit di tubuh yang rata, gitu ya. Jadi agak menonjol. Tadi ada yang menyampaikan seperti telur burung puyuh.
telur burung merpati, gumpalan rambut. Sekarang ada yang menyampaikan ya bentuknya menonjol. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ya, baik. Ini yang terakhir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disebutkan oleh para sahabat dari yang pertama melihat telur burung dan sebagainya seperti itu, maka itu tidak ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan ya, bahwa bentuknya itu seperti gumpalan daging yang berwarna merah karena memang ya, tubuh Rasulullah itu berwarna putih kemerah-merahan. Karena secara fisik kulit Nabi berwarna putih kemerah-merahan. Dan para ulama menyampaikan bentuk tanda kenabian itu sebagaimana launul jasad. Sebagaimana warnanya tubuh. Dan warna tubuh Rasulullah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan ya sya'arat mustami'at, ya, gumpalan rambut, maka sesungguhnya kulit kita itu ada apanya? Ada rambutnya. Intinya bahwa apa yang dilihat oleh para sahabat yang satu dengan yang satu itu kemudian kok bisa berbeda. Karena itu tergantung siapa yang melihatnya. Nah, kira-kira misalkan gampangannya. Ada pulpen. Misalkan pulpen. Ah, gini aja. Tapi begini. Saya bilang ke Bapak, ini apa yang kamu lihat? Coba sebutkan. Oh, itu HP ada gininya, bentuknya yang atas putih, begini. Saya tanya yang lainnya. Ini HP yang dari depan ini seperti apa? Berbeda nggak kira-kira nyebutkannya? Padahal sama aja HP nggak? Sama-sama aja HP. Dilihat dari siapa saja yang melihat, ya, yang mensifati, ya, yang menurutnya yang dilihat seperti ini, tapi tetap bentuknya kira-kira seperti itu loh. Menonjol, iya memang menonjol. Besarnya seperti apa? Seperti burung puyuh. Warnanya kira-kira warnanya kemerah-merahan. Dan itu tidak ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang kita pelajari ini, semoga kelak ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita. Dan ini merupakan tanda kebaikan jemaah. Bahwa kita betul-betul melihat kalau itu adalah Rasulullah. Dan kita tahu itu Rasul itu dengan apa? Dengan cara seperti apa? Dengan mengilmuinya. Jangan ngaku-ngaku bertemu Rasul. Tapi ketika ditanya sifatnya seperti apa, nggak tahu. Ada tanda kenabian nggak di antara punggungnya? Nggak tahu saya. Berarti kamu melihat bukan Rasul. Dan itu yang kita harapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, ya, khususnya dan umumnya untuk jamaah semuanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم